Dilema inspektur. Bukankah mereka yang berani mencuri takkan ragu untuk berdusta? Demikian pandangan inspektur terhadap Dragonuddin. Sebaliknya, di sisi lain mimpi ganjilnya beraksi bersama Shah Rukh Khan membasmi perampok itu. Kehadiran kembali kuartet bandit mul. Informasi aneh dari Dragon soal perampokan bersenjata tak jeda-jeda mengusik inspektur. Itukah yang terkenal dengan sebutan naluri polisi? Demikian terusiknya sehingga inspektur meminta Sersan menambah 1 poin baru di papan tulis statistik kejahatan, yaitu perampokan, walaupun isinya masih 0. Tak ayal skenario lain hinggap dalam pikiran inspektur, yakni apakah Dragon sedang menerapkan politik sumur di ladang. Sumur di ladang sebenarnya sudah jernih, banyak petani menimba airnya. Namun, dikeruhkannya sendiri oleh Dragon, lalu dia bikin sumur sendiri. Petani pun beralih ke sumurnya dan jadilah Dragon pahlawan air kesiangan. Atau jangan-jangan Dragon dan sepupunya itu yang mau merampok. Dia membisiki inspektur dalam rangka mengalihkan perhatian polisi dari mereka. Kau pikir baru kemarin sore aku jadi polisi, Gon? Akan tetapi inspektur sendiri yang kemudian menisbihkan kemungkinan itu. Sebab dia paham benar bahwa mencuri dan merampok memang tampaknya sama, yakni memindahkan suatu barang ke tempat lain tanpa pengetahuan, perkenan atau restu dari si pemilik barang itu. Tetapi dalam praktik amatlah berbeda. Merampok memerlukan perencanaan, mental baja, kecerdasan, kecepatan sekaligus ketenangan. Semua itu hanya dimiliki oleh penjahat kawakan. Perampok adalah pemain watak dengan karisma menggertak luar biasa sehingga korban terkesima sekaligus takluk dalam hitungan detik. Orang-orang biasa yang tak bermental penjahat mustahil dapat melakukannya. Bahkan maling-maling kambuhan yang berpengalaman macam Dragon dan sepupunya tak punya kualitas-kualitas semacam itu. Semua fakta itu kemudian berkembang menjadi dilema bagi inspektur. Sesuai protap, dia wajib melapor pada atasan jika menduga kejahatan luar biasa akan terjadi. Namun bagaimana nanti kalau laporannya dianggap konyol? Perampokan bersenjata dibelantik, yang benar saja inspektur. Setelah berhari-hari menimbang dalam bimbang dan gamang, akhirnya inspektur memutuskan untuk melapor. Sebab jika sudah tahu perampokan bersenjata akan terjadi, tetapi tak melapor dan ternyata perampokan itu benar terjadi, dia bisa kena pasal. Seperti dugaannya, laporannya dianggap kurang berdasar. Tak jelas pula apa yang akan dirampok dan siapa pelakunya. Dan semakin lemah karena info itu diembuskan oleh maling kambuhan yang ingin meringankan hukuman sepupunya, yang juga maling kambuhan. Alhasil, inspektur disarankan untuk lebih fokus mengurusi surat kelakuan baik. Siap, Komandan. Sila Dai. Terima kasih, Bos. Handai melangkah dengan gagah. Bukan main senangnya dia karena akhirnya mimpi besarnya terwujud. Akhirnya, dia bisa tampil sebagai pembicara motivasi walaupun di depan kawan-kawannya sendiri dan di rumah kakaknya sendiri. Karena waktu terbatas, kita akan langsung yel-yel saja. Ayo semua berdiri, kata Handai. Semua berdiri. Ikuti kata-kataku, aku pun biasa menjadi juara. Katakan ya, katakan ya. Semua berteriak mengikuti Handai. Ajaib, semangat mereka langsung melambung gara-gara yel-yel itu meski mereka tak tahu katakan ya pada apa. Setelah berteriak berulang kali, semua bertepuk tangan meriah. Setiap kita rapat, Handai akan memberikan pandangan secara pembicara motivasi terhadap apa yang saya katakan dan apa yang kita rencanakan, kata Debut. Handai membetulkan dasi dayung sampannya sambil tersenyum dan naikkan alisnya. Tak pernah dia tampak sebahagia itu. Baiklah, ada yang tahu mengapa di dinding ruangan ini dipasangi bekas kemasan telur? Tanya Debut. Aku tahu, Bos, jawab Tohirin. Supaya suara kita tidak kedengaran di luar, Bos. Bagus, Rin. Mengapa suara kita tidak boleh kedengaran di luar? Aku tahu, Bos, sebab rahasia, Bos, sambung Tohirin lagi. Persis, rahasia. Itulah sebabnya. Kalian harus menyimpan rahasia perampokan ini rapat-rapat. Jangan memberitahu siapapun, termasuk saudara, anak-anak, istri, tetangga, kawan, apalagi yang berwajib. Sekali lagi kutegaskan, rahasia. Kalau tak mau nama kalian muncul di koran dalam bentuk inisial 3 huruf, jaga mulut masing-masing. Tok, tok, tok. Tiba-tiba pintu diketuk dengan ritme yang aneh. Macam bunyi tokek. Seakan suatu kode. Semua terkejut, saling pandang, lalu cemas. Jangan-jangan aparat sudah mengendus rencana perampokan ini dan mengepung dari berbagai penjuru gawat. Jangan khawatir, Debut berjalan menuju pintu lalu memutar kuncinya.
Di ambang pintu berdiri perempuan gendut yang berseri-seri sambil membawa baki berisi gelas-gelas kopi dan sepinggan singkong rebus. Orang itu kakak Handai, tersenyum lebar dari telinga ke telinga. Kakak masuk diikuti bocah lelaki gembil, coreng-moreng, ingusan dan tak lepas memegang baju ibunya kemanapun ibunya melangkah. Kakak senang melihat orang-orang yang telah dikenalnya. "Ai, Rusip, kau rupanya. Lama tak jumpa. Macam mana kabar Rusip?" "Baik-baik saja kak. Masih kerja cleaning service?" "Masih kak. Mau ikut merampok bank ya?" "Ya kak. Hati-hati ya." "Ya kak." Kakak juga gembira melihat Tohirin. "Apa kabar kau Rin?" "Baik-baik kak." Kakak meletakkan segelas kopi di meja di depannya. "Maaf kak, aku tak minum kopi, aku minum teh manis." "Mana ada perampok minum teh manis Rin. Yang minum teh manis itu guru honorer. Minum kopi ini, kopi pahit, kopi para perampok." "Terima kasih kak." Lalu kakak melihat Honorun. "Run, berapa anakmu sekarang?" "6 kak. Honorun adalah guru honorer dan dia suka minum teh manis." Disodori kakak itu kopi. Dia tak banyak cakap. Kakak lalu pergi bersama anaknya yang tak lepas memegang baju ibunya. Pintu dikunci kembali. "Ojeh, sampai di mana aku tadi?" tanya Debut. "Hip hop." "Mau apa kau kesini Nong?" "Maaf bang, aku mau melamar kerja di warung kopi abang nih." "Ai, pelan sekali suaramu." "Maaf bang, aku mau melamar kerja di warung kopi abang nih." "Janganlah menunduk saja. Kalau mau bekerja, tak boleh malu-malu," kata Bang Duk, orang kampungan pemilik warung kopi Koli. "Siapa namamu?" "Aini bang." "Umur?" 16 tahun bang." "Anak siapa kau?" "Nama ibuku Dina bang." "Nama ayahmu?" "Ayahku sudah tak ada bang." "Ibumu kerja?" "Ya bang." "Kerja apa?" "Jualan mainan anak-anak bang." "Punya suami?" "Tidak bang." "Pernah punya suami?" "Tidak bang." "Ijazah terakhir?" "SMA bang." "Pernah kerja di warung kopi?" "Tak pernah bang." "Bisa bikin kopi?" "Bisa bang." Mengapa mau bekerja di sini?" "Tak ada pekerjaan di tempat lain bang." "Mengapa tak cari jodoh saja?" Mau kerja bang." "Buat apa kerja?" "Buat nabung bang." "Buat apa nabung?" "Buat kuliah bang." "Kuliah apa?" "Kuliah kedokteran bang." "Cih, itu kan mahal sekali." "Ya bang." "Kau kerja sampai presiden berganti-ganti 15 kali, gaji pelayan warung kopi tak akan cukup untuk kuliah kedokteran Nong." "Ya bang, aku tahu bang." "Jadi kau tetap mau kerja jadi pelayan warung kopi ini?" "Tetap bang." "Mengapa?" "Agar bisa nabung bang, untuk kuliah kedokteran bang." Pada itu Dragonudin duduk sendiri di pojok sana di warung kopi itu. Sedih dia sehingga kopi susu dirasanya macam kopi pahit. Teringat dia kerap berkelakar dengan sepupunya di warung kopi itu. Seru bicara soal operasi-operasi mereka yang mendebarkan. Kasak kusuk merencanakan operasi-operasi gelap berikutnya. Panjang riwayat Dragon sebagai pencuri spesialis benda-benda beroda. Silih berganti dia telah berkongsi dengan aneka rupa maling. Tak pernah diduganya dari semuanya dia paling cocok berpartner dengan sepupunya sendiri, Srek Klop Afdol. Namun semua itu tinggallah kenangan. Si sepupu sekarang mendekam di dalam jeruji besi. Sesak dada Dragon mengenangnya. Satu-satunya cara untuk membantu sepupunya hanya lewat informasi soal perampokan itu. Malang, orang yang memisikinya informasi itu sumbernya tak mau memberi info lebih jauh soal siapa perampok dan apa yang akan dirampok. Kata orang itu, dia takut cilaka. Kini semuanya serba tak jelas, serba rahasia, serba takut. Hanya satu hal yang pasti bagi Dragon. Berdasarkan naluri kepenjahatannya, bahwa dari seluruh bandit di Belanti, hanya Quartet Mul yang paling mungkin melakukan perampokan itu. Dari mana Dragon mendapat pemikiran itu? Dari cara Mul memegang gelas kopi. Malik kambuhan yang tak sengaja memegang gelas kopi yang masih panas, lekas-lekas melepaskannya. Sedangkan perampok tidak. Perampok akan tetap menggenggam gelas itu apapun yang akan terjadi. Kerap Dragon melihat Mul melakukan itu. Maka Dragon berniat mengorek informasi dari Mul. Masalah muncul, yaitu telah berminggu-minggu tak tampak batang hidung Quartet Mul itu. Bertanya-tanya Dragon sana sini, simpang siur kabarnya. Beruntung sore ini Dragon girang bukan buatan melihat Quartet di warung kopi Kuli. Lekas dia ke sana. Melalui satu gerakan menikung yang mengesankan, dia menyelinap ke gang di samping warung demi satu aksi lain yang tak
yang tak kalah mengesankan, yakni mengaktifkan perekam suara di HP. Tak lama kemudian Dragon yang memang sudah kenal dengan Mul ngobrol barat timur utara selatan. Mul berkisah tentang petualangannya bersama SLM, AMT, dan TPK waktu merantau tempo hari. Bukan main jagoannya, masing-masing tanpa disadarinya grafik rekaman suara meloncat-loncat genit di HP Dragon. Tanpa mereka sadari pula, Nun di pojok terpencil warung kopi lain di sebelah sana, duduk seorang pria bertopi dengan tulisan metalik punk di depannya macam gaya artis hip hop. Kacamatanya gaya anak muda. Beli satu gratis satu di kaki lima di Pasar Impres Tanjung Lantai. Sepatu dan celananya berwarna kuning. Bajunya training kuning juga, tak dikancing dengan 3 strip putih sepanjang lengan. Kerahnya didirikan menutup tengkuk dan leher, jelas untuk tujuan menyaru. Seorang pria lain berpakaian serupa duduk di pojok sebelah situ. Berkali-kali pria ini selfie dengan HP-nya. Namun sesungguhnya dia memfoto kuartet Mul dan siapa saja di sekitar mereka. Setelah melakukan salam tinggi 5 jari dengan orang-orang di sekitarnya, kuartet Mul berlalu. Pria hip hop tadi langsung berdiri menghampiri pria hip hop satunya. "Bagaimana Sersan? Dapat fotonya?" "Siap, dapat komandan." "Sip." Dikata polisi, inspektur mengamati foto-foto yang diambil Sersan. Terpana dia melihat Dragon dalam foto itu, dan lebih terpana lagi melihat seseorang yang duduk di belakang Mul. Kejadiannya sudah lama, namun inspektur masih ingat orang itu. Dia suka bercokol di dermaga, orangnya kalem, bersih dan tampak cerdas. Namun dia adalah penjahat kelas berat. Dulu orang itu pernah terlibat kasus penyelundupan senjata api. Dia lolos dari jaring hukum karena kurang bukti. Konon senjata-senjata api itu dibuangnya ke laut. Tercenung inspektur. Satu demi satu gejala perampokan bersenjata itu mulai menampakkan diri dan semakin dia yakin akan instingnya. Sekonyong-konyong Dragon datang ke kantor polisi. "Sudah kusadap Mul. Dan dengarlah bicaranya. Aku yakin pasti kelompok Mul yang akan merampok nanti." Inspektur ragu, dipandangnya Sersan, lalu mereka memandang Dragon. "Baiklah, pindahkan rekaman itu ke HP-ku, pakai Bluetooth," kata Sersan. Dragon senang, lalu pamit. "Perlu ku transkrip rekaman suara ini, Dan?" tanya Sersan sambil menunjuk mesin tik terkecil di dunia itu. "Nanti dulu Sersan, kita dengar dulu rekaman itu." Mereka pun mendengar rekaman itu. Terdengar suara Dragon menanyakan kabar Mul dan sebaliknya. Lalu suara Mul membual soal petualangannya merantau di kota-kota besar. Dragon tak mau kalah. Dia juga membual soal pengalamannya di kota-kota besar. Padahal inspektur tahu dia tak pernah kemana-mana. Seumur hidupnya tak pernah dia meninggalkan Belantik. Selanjutnya ada suara Dragon bicara sendiri menggerendeng-gerendeng macam orang merapal jampi. Tak ada suara Mul sama sekali. Terakhir terdengar bunyi-bunyi kegiatan Dragon di WC. Bunyi-bunyi yang tak pantas ditulis dalam buku yang akan dibaca anak-anak. Mali sepeda tak tamat SD itu lupa bahwa HP-nya terus merekam. "Untung tadi rekaman ini tak langsung kau transkrip Sersan." "Siap, untung Dan." Esoknya di pasar tergopoh Dragon menghampiri inspektur dan Sersan. Dan, bagaimana Dan? Sudah dengarkan rekamanku? Mantap kan?" "Apa kataku Dan?" "Pasti Mul perampok itu." Inspektur menggeleng-geleng. "Kau dengarlah sendiri rekamanmu itu Gon. Tak ada yang bernilai untuk investigasi." Sersan memutar rekaman itu, terdengarlah suara orang menggerendeng-gerendeng tak jelas. Dragon mengaduk-aduk rambutnya, lalu mengakui bahwa waktu merekam itu dia memang sedikit berada dalam pengaruh minuman keras. Hal lain katanya, dia merasa kurang percaya diri sebab HP-nya Bluetooth suka macet. Dia berjanji akan membeli HP baru agar dapat menyadap Mul lebih siap. "Maafkan informan Dan." "Siapa informan?" "Saya sendiri Dan. Perasaan aku tak pernah menunjukmu sebagai informan God. Tapi aku mau menjadi informan Dan. Tanpa izin polisi tak bisa dengan semena-mena kau menginformankan dirimu sendiri God. Tapi informan adalah tugas yang mulia Dan. Bukankah siapa saja boleh membantu negara? Cara berpikir informan memang hanya bisa dipahami oleh informan."